Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 14 Agustus 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Dua wakil rakyat diburu adu mulut, pemicunya karena tidak ingin diliput wartawan. Tolak kehadiran wartawan dalam rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, dua wakil rakyat Kabupaten Buru terlibat adu mulut. Keduanya yakni Maser Salasiwa dan Arifin Latbual. Bahkan nyaris saling jotos setelah keduanya saling mengancam satu sama lainnya. Situasi yang kian memanas pun langsung dilerai anggota DPRD lainnya. Alhasil, sidang pun diskors hingga menunggu surat dari 3 pimpinan DPRD Buru. Menurut pengakuan Latbual, Salawisa menolak kesepakatan bersama menghadirkan wartawan untuk meliput rapat bersama TAPD yang digelar di ruang paripurna Sabtu 14 Agustus 2021 pagi. Agenda rapat sendiri membahas kondisi keuangan daerah yang disebutnya tengah terpuruk. Lanjutnya, kehadiran wartawan dinilai penting untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kondisi yang terjadi. Dia pun mengaku heran atas penolakan Salawisa akan kehadiran wartawan sebagai corong informasi ke publik. Dalam rapat itu dihadiri oleh Asisten 1 Masri Bugis, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Buru, Muhammad Hurik Kadis Pendapatan Asis Latu Konsina, dan Kepala Bapeda Najib Hentihu. Ada beberapa teman-teman anggota DPR, diantaranya Pak John, pertama Pak Bambang dari fraksi P3, kemudian Pak John dari fraksi Dolo, kemudian Pak Ane dari GRS, itu menyampaikan pendapat untuk kalau bisa rapat ini bersifat terbuka supaya rakyat ini tahu karena dalam rapat beberapa hari kan tidak terekspos ke media, sehingga kemudian ada bahasa-bahasa dulu bahwa apa yang dilakukan DPR, apa yang di DPR perbuat. Nah, setelah itu kemudian ada pendapat keluar dari Pak Maser Salasiwa, saudara Maser Salasiwa. Nah, beliau menyampaikan pendapat itu mengarah untuk bagaimana tidak boleh menerima media. Jadi tujuan Pak Maser tadi tidak mau menerima media. Tujuannya tidak boleh menerima media. Lalu dalam memberikan pendapat yang cukup lama, lalu ketua fraksi P3 Perjuangan menyampaikan ke beliau bahwa Karena itu rapat-rapat kemarin itu lalu beliau juga menyampaikan, Pak Masir juga menyampaikan bahwa rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota DPR bersama TAPD beberapa hari kemarin itu semua omong kosong. Pertanyaannya, kita ini bahkan tidak pernah tidur mengkaji itu sejumlah data dan ada sejumlah masalah di situ. Lalu kita sudah kemudian menyampaikan itu dalam rapat-rapat itu. Lalu dalam rapat itu Pak Masir juga ada. Pertanyaannya, kenapa hari ini beliau bilang rapat itu omong kosong? Nah, lalu apa yang beliau maksudkan? Kemudian arah bicara beliau itu untuk tidak boleh menerima media. Lalu karena beliau terlalu agak sedikit lama, masuklah pendapat dari ketua fraksi bahwa Pak Masir kalau bisa to the point, maksudnya menerima media atau menolak. Nah, di situ langsung secara simultan beliau marah, ambil mic lalu lempar ke arah ketua fraksi. Nah, dalam posisi itu beta ini juga ada di anggota fraksi P3 Perjuangan. Ketika mendengar dia punya penyampaian bahwa ketua rapat-rapat kemarin tidak bermanfaat, kemudian dia membantah ketua fraksi dengan cara arogan, lalu melempar mic ke bawah di depan ketua fraksi, itu kan tidak beretika. Di situ beta
langsung mengambil kesimpulan bahwa jangan saudara ambil langkah seperti itu. Ini rapat belum mulai, hargai ketua fraksi. Lalu apa maksudnya saudara bilang rapat-rapat tidak pernah, toh? Omong kosong. Saudara kan ada dalam tiap rapat-rapat. Lalu apa dasarnya saudara tidak mau menerima media? Rapat ini kan harus rakyat tahu, apalagi kondisi daerah yang saat ini lagi cukup kolaps seperti ini, darurat seperti ini. Tribunas, capaian vaksinasi masih 15%. Satgas nilai Maluku masih jauh dari herd immunity. Capaian vaksinasi di Maluku yang hingga saat ini baru mencapai 15% membuat target mencapai herd immunity masih sangat jauh. Target capaian herd immunity yang dicanangkan pemerintah yakni jika vaksinasi sudah mencapai 70 hingga 80%. Informasi tersebut diungkap juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Maluku, Adonia Reru. Selanjutnya, untuk menentukan capaian vaksinasi dilihat dari seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku. Sementara itu, dari seluruh kabupaten kota, Ambon merupakan yang paling tinggi presentasi vaksinasinya, yakni 43,7%. Sedangkan Maluku Tengah merupakan kabupaten yang paling rendah presentasi capaian vaksinasinya. Hingga saat ini capaian vaksinasi di Ambon yakni 119.864 dari total sasaran 274.194 tervaksinasi dosis pertama dan dosis kedua atau setara 43,72%. Maluku Tengah baru 15.884 tervaksinasi dari total sasaran 332.537 orang atau sekitar 4,78%. Menurutnya, informasi dari kabupaten kota, kendala yang sering mereka hadapi yakni kurangnya antusias dari masyarakat sekitar. Diketahui pemerintah terus berupaya menggenjot vaksinasi bagi seluruh kelompok, dari dewasa, lansia hingga anak-anak untuk menambah membentuk herd immunity. Hal tersebut sebagai upaya membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bukan cuma COVID-19, ternyata atlet Maluku pada PON 20 Papua juga harus waspadai doping dan malaria. Kontingen atlet Maluku yang akan bertanding di PON 20 Papua disebut KONI punya 3 tantangan kesehatan. Tantangan tersebut yakni doping, penyakit malaria, dan juga COVID-19 yang mengintai. Menurut Humas KONI Maluku, Ishak Tulalesi, kestabilan kesehatan para atlet sangat penting saat pergelaran nanti. Ishak menyebut tenaga kesehatan sudah memberikan sosialisasi kepada atlet terkait obat-obatan yang mengandung doping. Sedangkan untuk malaria, dia mengaku tim dokter sudah melakukan antisipasi awal agar atlet tidak terjangkit saat waktu pergelaran dimulai. Selanjutnya, langkah ini mengikuti apa yang dilakukan oleh atlet Olimpiade Tokyo lalu, yakni dengan melakukan karantina agar para atlet bebas dari COVID-19. Selain itu, selama ini atlet Maluku selalu rutin melakukan rapid test antigen untuk memastikan kondisi mereka. Atlet dari beberapa cabang olahraga kontingen Maluku akan mulai bertanding di pergelaran olahraga terbesar di Indonesia pada pertengahan bulan September mendatang. Beberapa cabur diharapkan membawa pulang medali emas dari Papua untuk tanah Maluku.
Kita di PON kali ini itu tantangan kita ada tiga sebenarnya kalau dari sisi kesehatan. Yang pertama adalah doping, yang kedua adalah malaria, yang ketiga adalah COVID. Yang pertama soal doping itu dokter kontingen itu telah mensosialisasikan surat edaran tentang zat-zat maupun obat yang mengandung zat yang kategori doping itu dari yang dikeluarkan oleh PB PON kepada masing-masing pelatih dari cabang olahraga. Dan itu kemudian disosialisasikan ke tingkat bawah ke masing-masing atlet. Kemudian yang kedua untuk malaria itu tim dokter sudah menyiapkan rencana antisipasi dan itu akan kami terapkan di 4 klaster yang kita tempati di PON nanti. Kemudian yang ketiga untuk pencegahan COVID itu selama ini kita rutin untuk setiap atlet itu adalah rapid test antigen. Tadi itu terlalu. HUT ke-60 Murad ingin pramuka berbakti bagi masyarakat. Peringati HUT Pramuka ke-60, Gubernur Maluku Murad Ismail ingin gerakan pramuka bisa berbakti dan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Gerakan pramuka merupakan organisasi yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa dan negara yang kuat. Sehingga dia menyebut gerakan pramuka juga mampu membangun kecerdasan sikap dan perilaku para pemuda dan pemudi Maluku. Lanjutnya dengan HUT Pramuka ini diharapkan agar senantiasa memaknai dan berpedoman pada himne pramuka, sehingga gerakan pramuka bisa memberi dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Kuada Gerakan Pramuka Maluku, Widya Pratiwi Murad, maupun petinggi pramuka lainnya. Diketahui Agustus ini dijadikan sebagai bulan bakti pramuka berteori dengan hari jadi yang ke-60 tahun. Peringatan Hari Pramuka dilakukan tidak seperti biasanya, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kepramukaan kita, adik-adik pramuka siaga penggalang, penegak dan pendekar yang Persatuan Indonesia. Sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Moluccan Oranye Community bagikan 500 paket masker dan snack. Sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun di Kota Ambon, Moluccan Oranye Community atau MOC bagikan 500 paket masker dan makanan ringan kepada pengguna jalan. Pantauan tribunambon.com di lokasi 10 anggota supporter tim nasional sepak bola Belanda itu mengenakan jersey orange khas tim negeri kincir angin itu. Menurut Ketua MOC Rani Uktoseja, kegiatan tersebut dilakukan guna mengedukasi masyarakat akan pentingnya menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Selain masker, juga dibagikan vitamin, air mineral, dan makanan ringan yang menyasar petugas kebersihan, tukang ojek, hingga sopir angkot di Kota Ambon. Pengguna jalan yang menerima paket masker dan snack pun merasa kegiatan tersebut bermanfaat karena secara tidak langsung dapat mengingatkan satu sama lain akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Uktoseja berharap dengan kegiatan sederhana yang dilakukan dalam rangka menyambut HUT RI ke-76 itu, masyarakat bisa merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Sangat seru sekali ya, saking antusiasnya warga itu sampai mereka berebutan ya untuk meminta masker yang memang Tribuners saat ini saya sedang mengikuti aktivitas dari pembagian masker oleh vitamin kepada tukang becak ya, seperti ini Tribuners.
orange ya. Jadi untuk menerima mengambil